Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang World Music Week yang ke-13. Sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, saya ingin mengingatkan apabila terdapat kuis yang bentuknya esai, ingat untuk menjelaskan tentang 2 poin berikut. Yang pertama itu adalah konteks, yang kedua adalah analisis dari musik. Nah, yang pertama, konteks itu artinya, misalnya contohnya itu adalah peran musik di dalam masyarakat tersebut, atau bagaimana cara mereka berinteraksi satu sama lain. Terus ya sejarah dari masyarakat tersebut misalnya. Nah, kalau analisis musik, contohnya penggunaan dari ostinato, primacy dari voice, bahwa voice itu penting misalnya, lebih penting daripada instrumen. Adanya call and response, instrumentasinya berbentuk seperti apa, dan sebagainya. Dan ingat, cek grammar Anda, atau misalnya kalau ada typo dan capital letter atau huruf besar ya sebelum Anda submit. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama itu adalah musical culture di Europe atau di Eropa. Dan yang kedua itu adalah musik di Latin Amerika. Yang pertama kita akan membahas dulu budaya musik di Eropa. Jadi seperti yang Anda lihat ini adalah kostum tradisional untuk orang Austria. Jadi kita kalau lihat Eropa sebenarnya dibagi seberapa banyak sih ya. Negara-negaranya kita lihat banyak ya di sini. Cuma sebenarnya mereka dibagi lagi sebutannya. Misalnya Eastern Europe. Nah, Eastern Europe misalnya Anda kalau lihat di sini berarti ya Rusia, Ukraine, Poland, Romania, Bulgaria dan sebagainya, Hungary misalnya. Nah, kalau Western Europe itu masuknya di Prancis, Jerman, Austria. Misalnya Slovenia, Kroasia juga. Nah, tapi kalau yang Italia, Spain itu masuknya di Southern Europe. Nah, bagaimana dengan Inggris dan misalnya ini Norway, Sweden, Finland? Nah, itu termasuk Northern Europe atau Eropa Utara. Kita akan membahas dari Austria dulu. Kenapa bisa Austria? Karena kita akan membahas soal ibu kotanya yang bernama Vienna. Nah, kenapa Vienna bisa begitu spesial? Nanti kita bakal jelaskan ya. Nah, sebelumnya saya mau kasih lihat dulu, berarti di sini Austria sebenarnya dia dikelilingi oleh negara apa saja sih? Nah, Anda bisa lihat ada Czech Republic, Slovakia, ada Hungary, ada Kroasia, ada Slovenia, Italia, Switzerland, terus Jerman. Nah, bahasa pengantar di Austria itu biasanya bahasa Jerman. Nah, tadi saya sekilas bilang, kenapa sih Vienna itu yang saya pilih atau yang buku-buku pelajaran itu pilih? Nah, Vienna itu terkenal sebagai kota untuk musik. Jadi kita kalau trace back lagi ke misalnya abad ke-19. Nah, music industry itu ini ya booming sekali di Vienna. Jadi artinya orang-orang atau musisi-musisi, misalnya artis-artis, crafter ya, misalnya pembuat instrumen, misalnya opera singer, itu mereka itu datang ke Vienna untuk ya ini melakukan industri musik. Jadi di sini juga di Vienna itu terdapat misalnya publisher yang banyak sekali. Nah, misalnya kalau Anda yang sudah menonton Amadeus, Anda bisa lihat ya, Empire dari Austria sendiri, mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya musik. Jadi mereka support sekali musik ya, keberadaan musik tersebut, dan akhirnya musik itu jadi bagian di dalam masyarakat itu sendiri juga. Nah, selain Mozart yang kita lihat di film Amadeus, jadi masih banyak loh sebenarnya komposer-komposer yang datang yang sebenarnya bukan lahir di Austria. Jadi bukan orang Austria, tapi mereka datang ke Austria untuk ya ini membuild ya gitu ya, membangun reputasi mereka sebagai musisi. Karena ya kalau Anda bisa survive di Vienna artinya ya Anda adalah musisi yang udah internasional atau musisi yang kelas atas. Nah,
Misalnya yang datang itu siapa saja. Jadi ada misalnya Strauss gitu ya, Beethoven, Haydn, Berg, itu mereka itu sebenarnya kalau Anda lihat biografinya di masa hidupnya itu menghabiskan masa hidupnya itu di Austria. Di Austria, tepatnya di Vienna, di capitalnya. Nah, sebenarnya pentingnya Vienna, jadi itu bisa dilihat kalau misalnya Anda ke Vienna, Anda ke taman-tamannya, misalnya contohnya ini Stadtpark ya, ada salah satu park atau taman gitu ya, yang dari pemerintah, mereka tuh di sana itu banyak sekali status atau monumen yang sebenarnya didedikasikan kepada komposer-komposer. Jadi misalnya contoh kita lihat, ini ada di Stadtpark, ada Johann Strauss II, dia itu yang menciptakan Blue Danube. Jadi dia disebut sebagai bapak Viennese Waltz gitu ya. Nah misalnya Anton Bruckner, terus ada Schubert juga, padahal dia bukan lahirnya di Vienna ya. Nah terus misalnya Anda bisa lihat Beethoven sendiri, dia itu meninggalnya di Vienna. Jadi dia menghabiskan banyak sekali dari hidup dia itu di Vienna. Nah, dia itu dimakamkan dengan komposer-komposer lain. Ada Johannes Brahms juga, ada Schubert juga, sama Johann Strauss yang tadi. Nah, bisa dilihat juga misalnya ini bukan di Stadtpark, tapi di dekat Stadtpark, itu di tempat yang namanya Burgaten, ada statuenya Mozart. Terus ya, ada lagi monumen Beethoven dekat Stadtpark. Nah, ini ada satu link YouTube ya yang menjelaskan tentang Vienna. Kenapa disebut sebagai capital of music? Dan ini di latar di belakang ini gambarnya adalah State Opera House yang biasanya kalau misalnya Anda ke Vienna, Anda wajib kunjungi ke sana. Mari kita coba lihat sebentar. Haydn, Mozart, Beethoven, Strauss, you name it. More famous composers have lived in Vienna than in any other city in the world. Music is literally in the air here. Because every night, great things happen on this city's many stages. But it's not just the composers and the shows. Vienna lives and breathes music. Today I want to find out what makes Vienna the world capital of music, from outstanding education and craftsmanship that always strives for perfection to some of the finest concert venues, and why even Hollywood trusts the musical expertise of Vienna. It's inside this little workshop in the 4th district where violin maker Bärbel Bellinghausen creates miracles of sound, capable of warming the hearts of all those who play it and of everyone who listens. All that from just 450 grams of wood, masterfully crafted. This is my workshop where I build all the violins, violas, and cellos. This is what I do. I do not repair instruments, I just make them. This is what I learned. I love doing that. Vienna is this capital of music. I want to know what you think that the sound of Vienna is and how it influences your work. When I came here, I was really fascinated about the fact that music is really everywhere. So if you walk down the streets there and there is an open window, you might hear a piano player or a violin player. You see that it is deep into the culture. So everybody, and they sing and they love music. Vienna is part of the global elite when it comes to making musical instruments. At the top of the list is piano maker Bösendorfer, which has been bringing the sound of Vienna to life since 1828, and they've perfected it. So right now we're with Sabina, thank you, the managing director of Bösendorfer, and we're here in the salon. And I wanted to ask you, because everybody knows that Bösendorfer stands for a tradition of quality and excellence, but what makes it so excellent? What gives it such a high standard? We wanted not to have the perfect instruments from a mechanical point of view, but also wanted to inspire the pianists all over the time. And this is what is maybe unique. We have a completely different construction method to all the other pianos, and this helps to shape our brand.
It takes 6 years to build a Bösendorfer piano, so you have to dry the wood 5 years outside. So 5 years for it to dry. 5 years for to dry and at least 1 year for building the piano. And it is more than 80% made of Solis spruce tone wood. And it's from the Austrian Alps. And like a violin, the entire body of the piano helps to shape the tone. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Mungkin Anda kalau lihat dari brandnya, Bösendorfer sendiri itu adalah leading piano maker di dunia. Nah, masih ada lagi, jadi tadi itu harusnya video 7 menit, jadi silakan Anda cek sendiri. Nah, dari video tadi kita bisa tahu bahwa misalnya tadi orang yang membuat instrumen itu dia bilang bahwa di segala sudut dari kota Vienna Anda akan menemukan musik. Musiknya bisa bukan hanya musik klasik saja, misalnya musik apapun itu ada di Vienna ya. Jadi misalnya street musicians dan segalanya. Nah, jadi many musics di Vienna ini maksudnya apa? Jadi sangat susah sebenarnya untuk menentukan sebenarnya Viennese quality itu sebenarnya apa. Mungkin kalau misalnya kita lihat first Viennese school misalnya ada Mozart, Haydn, Beethoven gitu, dan second Viennese school ada Schoenberg, Berg, dan Webern. Nah, dari sana mereka itu kan untuk yang khusus di classical. Nah, sedangkan kota Vienna sendiri bagaimana kualitasnya? Nah, agak susah. Kenapa? Karena performersnya itu biasanya bukan orang Vienna sendiri ya. Misalnya contoh Mozart juga bukan lahir di Vienna misalnya. Nah, dan banyak sekali secara genre juga terdapat banyak sekali jenis gitu. Nah, akan tetapi kota ini telah membuat banyak sekali musisi itu tertarik untuk datang. Dan musisi tersebut membuat performance mereka atau menghasilkan performance mereka, menampilkan performance mereka. Dan sebenarnya hal itu saja sudah membuat suatu sejarah gitu. Sejarah yang conflicting tapi membaur gitu ya, secara konteksnya. Dan ini yang membuat sebenarnya hal yang unik ini yang membuat yang namanya adanya Viennese music. Nah, sekarang kita sambung ke Europe secara general. Jadi sebenarnya tadi kita lihat itu hanya satu bagian di Vienna, jadi di Austria. Nah, sebenarnya apa sih kalau misalnya disebut musik dari Eropa itu bagaimana? Mungkin banyak orang itu bilang tentang ya musik Eropa, musik klasik. Nah, di dalam daerah-daerah mereka sendiri sebenarnya ada, misalnya dari bahasa mereka sendiri ada dialeknya sendiri, dan artinya mereka punya folk songs mereka sendiri. Nah, ini ada satu tempat unik, misalnya contoh, jadi biasanya setiap daerah itu mereka punya regional sendiri ya. Jadi misalnya musik Austria harus bagaimana, musik Czech itu harus gimana, Polandia kayak gimana, mereka ciptakan sendiri. Ini bisa dilihat misalnya Polandia, waktu itu kita pernah bahas tentang Chopin, dan dia membuat sendiri suatu musik yang bersifat nasional, which is itu adalah misalnya waltz dan polka gitu ya. Nah, ini ada satu daerah yang namanya Lake Constance. Ini ada di Central Europe. Daerah ini meskipun kecil sekali, sangat unik. Kenapa disebut sangat unik? Karena border dari dia itu ada 4 negara. Ada Jerman, terus ada Switzerland, ada Austria, dan ada Liechtenstein. Ini ada di bagian sini. Memang agak jauh kalau untuk Liechtenstein ini. Ini salah satu negara terkecil di dunia. Nah, dari 4 sisi ini, meskipun harusnya berarti pengaruh regionalnya tuh kuat, tapi sebenarnya Lake Constance sendiri, orang-orang di sana sendiri mereka buat musiknya sendiri. Jadi mereka punya musik regional sendiri gitu. Jadi tidak tergantung dari tidak melebur juga ya dengan misalnya musik dari Jerman, Prancis, Switzerland, dan Liechtenstein. Nah, kalau misalnya kita bilang soal
musik di Eropa biasanya tadi yang disebut sebagai musik di regional. Jadi musik Prancis mereka punya sendiri, musik Poland mereka punya sendiri. Akan tetapi sebenarnya ada juga musik yang tidak mengenal yang namanya boundaries seperti itu. Jadi national boundaries atau political boundaries. Itu adalah musik oleh siapa? Oleh sebenarnya disebut kalangan minoritas. Nah, tapi kalangan minoritas ini sangat berkontribusi ke dalam musik dan akhirnya menjadi bagian juga di dalam kultur musik di Eropa gitu. Nah, siapa saja? Ada Jewish. Jewish itu berarti orang Yahudi. Kita nggak akan bahas tentang Jewish music di sini karena waktu itu di Morokan harusnya udah ada. Nah, terus ada Sami, orang Sami, nanti kita akan bahas. Terus ada orang Roma atau Romani atau yang biasanya kita kenal sebagai Gypsy. Nah, music culture mereka itu di dalam komunitas mereka sendiri itu sangat kuat sekali. Jadi tidak hanya lihat dari boundaries-nya. Nah, kita akan jelaskan. Nah, ini adalah orang Sami. Jadi Anda bisa lihat latar belakangnya, dia ada di tempat yang dingin, benar. Nah, jadi mereka itu adalah orang-orang yang hidup di tempat atau di bagian yang paling utara, di mana ya di bagian kutub-kutub ya kita bilang ya, yang biasanya selalu winter, jadi selalu salju lebat. Misalnya kalau Anda lihat itu ada di bagian utara dari Norway, Sweden, Finland, dan Rusia. Kalau Norway, Sweden, Finland itu dia termasuk ke dalam North Europe. Nah, mereka itu mempunyai musik sendiri, jadi ada indigenous music ya, jadi musik yang memang ada sebelumnya turun-temurun tradisional, dan mereka sudah sebenarnya gabungkan dengan modern sounds. Nah, ini ada YouTube yang menceritakan tentang Sami people ya, jadi orang-orang Sami, mereka itu biasanya hidup dengan menggembala reindeer ya, jadi reindeernya seperti Sven di dalam Frozen ya gitu ya. Jadi mari kita coba lihat sebentar mengenai ini ya, Sami people. I was born way north of the Arctic Circle. My people, the Sami people, live on a big geographic area in Northern Europe. Our common land is now divided by 4 countries: Sweden, Norway, Finland, and northwestern Russia. We have 3 main languages. Within those languages, there are many varieties. Reindeer have long been a central aspect for our survival. From the reindeer we get our food and materials for our handicraft. The reindeer are not domesticated. They live and move in herds, traveling on a huge area of land. The herd moves according to the natural Sami calendar of 8 seasons. Thus, my people have wandered with the herds, living a nomadic life. According to our mythology, a reindeer was used to create our land. From its fur, all trees, bushes, and grass was created. From its blood veins, old rivers, streams, and waters were awakened. Its skull became the sky, and the ice from the reindeer dispersed in the sky, creating the stars, symbolical constellations to understand life. In the same sky, the powerful northern lights travel during the dark winter night sky, watching us through the light of the eyes of our ancestors who have passed away, awaking stories about the mystery of life, transferred orally by the older generation to the young ones. These stories bind me together with my culture, its past, present, and future. We share the same history concerning the past 100 years with many million other indigenous people around the world. Land loss, relocation by force, no religious freedom, and destruction of traditional culture. Very few can continue the traditional reindeer herding due to the land loss. In spite of that,
the reindeer still continues to have an important part of our culture. Since our ancestors were nomadic people, the tradition of consuming art had other forms. We could not bring colossal paintings and sculptures on the tough nomadic travel paths. Instead, creativity was expressed in our traditional costumes, practical appliances, and through the singing voice. Art is also how you carry your body, I was told by an elder. This sensuous simplicity lives on in today's modern art. Oke, itu tadi ya, berarti sekilas Anda sudah bisa tahu ya tentang Sami people itu sebenarnya seperti apa. Nah, kalau misalnya Anda lihat secara teritori seperti ini, jadi terbagi atau dia bordernya itu ada 4 negara. Ini udah Arctic Ocean, Atlantic Ocean di sini, dan ini Norway misalnya, dia bagian atas ini. Ini semuanya itu adalah bagian dari teritori orang Sami. Nah, biasanya mereka itu menggembala reindeer. Nah, lagunya sebenarnya kayak gimana? Tadi sekilas sebenarnya waktu kita dengar itu ada sedikit persamaan. Nah, ini ada satu documentary film recording gitu ya, di Norway. Dan kalau misalnya Anda dengar, banyak sekali yodeling di dalamnya. Yodeling itu adalah menyanyikan lagu tapi dengan syllable yang tidak ada artinya. Mari kita coba dengar. Lo 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 lo, lo 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 lo, lo 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 lo, lo 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 lo, lo 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 lo, lo 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 lo, lo 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 lo, lo 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 lo
lo lo lo ko lo 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 ko lo 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 ko lo 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 ko lo 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 ko lo lo lo. Oke, jadi Anda kalau dengar mereka itu tidak memakai instrumen ya. Jadi folk songs mereka biasanya dinyanyikan hanya dengan voice saja. Tadi kita telah mendengar penjelasan yang tentang Sami ya, orang Sami. Nah, sekarang kita ke Romani people atau yang disebut dengan Roma dan Gypsy. Nah, Gypsy itu adalah nama orang ini ya yang diberikan oleh orang lain sebenarnya ya. Untuk menandakan bahwa wah ini bukan orang asli sini. Nah ini sebenarnya ada hubungannya dengan misalnya Egyptian gitu. Jadi mereka itu sebutnya Gypsy gitu. Nah akan tetapi kalau secara suku sesuatu yang terms yang netral ya itu adalah Roma atau Romani. Nah jadi komunitas dari Roma sendiri ini enggak ada hubungannya dengan kerajaan Roma ya, sama sekali beda. Nah mereka itu adalah orang-orang yang nomaden dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ada yang bilang bahwa mereka itu datangnya ya kemungkinan dari Egypt, daerah Timur Tengah. Nah, ada yang bilang dari South Asia, jadi mungkin sekitar India gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda lihat dari mukanya juga ya sebenarnya agak mirip gitu dengan orang-orang misalnya Pakistan atau Bangladesh gitu. Nah, mereka itu biasanya kan traveling dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, mereka itu selalu bermusik di dalamnya. Nah, bermusik yang instrumen yang paling utama itu adalah violin. Nah, jadi kita coba ada sekilas ini secara general Gypsy itu siapa sih dan Gypsy itu ngapain aja. Nah, ini mari kita coba nonton YouTube-nya. In March 2015, an Italian publishing company was found guilty of discrimination after one of its legal texts suggested that gypsies were criminals. And in January, the mayor of a French town reportedly denied the burial of a gypsy baby in the local cemetery on the grounds that the gypsy community didn't pay their local taxes.
So who are these people known as gypsies, and why do they face such discrimination? Well, to start with, the name gypsy is considered by some to be pejorative and discriminatory. The label comes from the word Egyptian, which is the land that some Europeans mistakenly thought the gypsies were from. Today, the word includes a broad scale of nomadic peoples across Europe, Asia, the Middle East, and the Americas. However, the term is most commonly used to refer to the Romani people. Whatever the specific community's name, though, they are a group of migratory people who have traveled all over the world throughout the centuries. Genetic evidence suggests that the Roma people are originally from northern India, and the Romani language bears some similarity to the Hindi language. From India, experts think that the Romanis traveled to Europe and Russia, where large populations of Roma still live today. Large numbers of gypsies have also made their way to the United States and Brazil. According to the New York Times, gypsies make up about 11 million people worldwide. But gypsies have been historically oppressed almost wherever they go. Experts have speculated that this discrimination stems in part from their nomadic nature. One Cambridge scholar thinks that gypsy ancestors first began their migration in the 11th century. He says they traveled to fight in a war in northern India after being promised a social status promotion in return. But the community kept traveling after that, possibly fleeing the spread of Islam or the fall of various Hindu kingdoms. The migratory practices of gypsies may have contributed to real or perceived poverty by others and thus discrimination. Before and during medieval times in Europe, the Romani were commonly enslaved and executed. During World War II, along with the Jewish people, Roma were exterminated and tortured in medical experiments. Roma practice many different religions, typically adopting the dominant faith of whichever country they're in. The Romani people also follow their own folk traditions and standards of honor and justice. Gypsies are also known for their large extended families and their tendencies to display their wealth and fortune rather than saving the money in banks. Although live science suggests that gypsies are settled into permanent housing now more than ever, they remain unaffiliated with any one home country, and as a community in diaspora, they still face discrimination. A study in 2014 estimated that as high as 9 in 10 gypsy children from the UK face racial abuse in their lives. Currently, many European countries like the UK are working to reduce hate crimes and social stigmas suffered by the group. Reports indicate that improved education, employment, and housing opportunities, along with other government programs, would help improve Roma standards of living. If you haven't checked out our new channel Seeker yet, Oke, jadi mungkin Anda sudah ada gambarannya. Mereka itu adalah sekumpulan orang nomaden ya, dan mereka itu sebenarnya banyak terdampak ini sebagai korban diskriminasi. Nah, kenapa? Karena mereka itu memang nomaden dari satu tempat ke tempat yang lain, dan misalnya yang tadi karena nggak membayar pajak, ya jadinya semua orang bilang, loh sebenarnya kamu kan bukan orang, kalian kan bukan orang sini gitu, orang yang settle. Nah, Anda di sini perlu tahu bahwa Roma atau Romani itu tidak sama dengan Romanian. Nah, artinya apa? Jadi Roma atau Romani people itu ya suatu etnis, ya suatu komunitas gitu. Romanian itu artinya orang Romania. Jadi orang yang memang berasal dari negara Romania. Nah, jadi berbeda ya. Nah, berarti Romani itu dia tidak datang dari Roma, udah pasti, dan mereka juga bukan datang dari Romania. Akan tetapi ada mungkin, karena orang Romani kan ini ya tinggal di banyak daerah ya gitu ya, mereka nomaden juga. Ada beberapa orang Romani tinggal di Romania. Nah, jadi secara sejarah semua itu punya sejarah masing-masing, dan Romanian juga punya sejarah mereka sendiri. Nah, Romani itu adalah travelers, jadi orang yang nomaden. Sedangkan Romanian, ya karena orang Romania, berarti dia memang sudah stay di Romania itu, yang disebut sebagai Land of Dacia, dan itu adalah ya di Balkans. Balkans itu adalah misalnya kalau Anda lihat negaranya di sini ya. Ini semua itu disebut Balkans. Jadi Slovenia, Kroasia, Bosnia, Romania, Bulgaria, Yunani itu disebut sebagai Balkans di sini. Nah, Dacia itu di sini, Central Dacia. Jadi Romania ada di sini. Nah,
Jadi kalau dari bahasa Romanian mereka punya bahasa sendiri, bahasa Romanian. Nah, Roma sendiri atau Romani sendiri mereka punya bahasanya sendiri yang namanya Romani language. Nah, ini kira-kira karena ya katanya itu dari histori itu adalah berasal dari India, ada kemiripan dengan Hindi dan beberapa bahasa India lainnya, dan ada influence dari bahasa Yunani juga. Nah, misalnya kalau Anda lihat dari gambar ini, yang bagian kanan adalah Romanians. Jadi orang-orang Romania yang tinggal di Romania. Nah, kalau yang sebelah ini, tadi Anda di video juga ada lihat, ini adalah orang Romani. Anda lihat dari segi berpakaian juga sudah berbeda, dan dari segi etnis ya, ada sedikit kemiripan dengan orang India. Nah, ini ada satu grup ya yang namanya Taraf de Hajdux. Mereka itu memainkan ensemble dan memainkan yang disebut dengan Romani music. Nah, mereka tuh sudah tampil sampai ke berbagai negara karena ini ya, mereka sering touring gitu. Nah, mereka tuh boleh disebut sebagai representatif dari gypsy music. Nah, mari kita coba dengar. Ini adalah gambaran dari cara bermain biola ya, dari sebenarnya ini tokoh utamanya di dalam Taraf de Hajdux. Oke, kira-kira seperti itu. Anda bisa lihat mereka sangat virtuoso sekali sebenarnya. Dan apa yang dia mainkan sebenarnya ada polanya atau patternnya, hanya memainkan variasinya. Dan secara teknikal mereka banyak ini ya, pakai extended technique. Jadi suka suara yang ada misalnya overtune-nya. Nah, ini adalah dalam bentuk ensemble. Anda bakal lihat dalamnya itu bukan hanya ada biola, tapi tokoh utamanya memang biola gitu ya. Dan dalamnya itu selain ada biola, ada yang ada akordeon, terus ada double bass, terus ada juga misalnya flute gitu ya. Jadi kita coba lihat. Nah, jadi kalau misalnya Anda dengar di sini, musiknya biasanya mereka mainkan untuk entertainment. Nah, misalnya kalau Anda lihat tadi ada satu instrumen yang agak berbeda, itu namanya cimbalom ya. Nah, cimbalom ini, jadi kalau misalnya Anda lihat adalah seperti ini adalah asli dari Hungari
atau Hungaria. Nah, tadi pas yang Anda lihat scene-nya itu adalah mereka lagi ada di Romania, di negara Romania. Jadi orang Romani di negara Romania. Nah, jadi mari kita coba lihat cara bermain dari Cimbalom itu seperti apa. Oke, jadi kira-kira suaranya seperti itu. Sebenarnya jadi kalau misalnya ditanya musik gypsy itu seperti apa, mereka sangat menyenangi suara-suara yang bergaung gitu. Jadi sesuatu yang tadi saya bilang misalnya overtone gitu. Tadi kita telah mendengar penjelasan dari Sami dan juga Romani people ya musiknya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi nih ya untuk Anda untuk bisa explore. Nah, ini hanya beberapa contoh, ada 3 ini. Jadi yang pertama itu adalah yang Irish music ya. Jadi mungkin kalau misalnya Anda dengar Ireland gitu ya, langsung mungkin bayangan di benak Anda itu adalah ya musik di dalam Irish pubnya sendiri. Nah, sebenarnya memang Irish music itu sangat terkenal. Nah, jadi kita coba lihat misalnya contohnya lagu Irish itu yang terkenal itu adalah yang bunyinya pakai modes gitu. Kita coba dengar. In the merry month of June, from me home I started, left the girls of June, nearly broken-hearted, saluted father dear, kiss me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smother, then after eat the corn, leave where I was born, cut a stout black thorn to banish ghosts and goblins, a brand new pair of brogues, rattling o'er the bogs, frightening all the dogs on the rocky road to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5, whack the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack for Lolly-Rye. In Mullingar that night I rested limbs so weary, started by daylight, me spirits bright, and nary took a drop of the pure, keep me heart from sinking, that's the paddy's cure, whenever he's on. Oke, kira-kira seperti itu. Harusnya Anda pernah dengar ya, misalnya contoh di filmnya Brave gitu ya. Nah, sekarang yang untuk Scotland itu ada bagpipes yang juga sangat terkenal sampai dipakai di Amerika ya, banyak gitu. Mari kita coba dengar. Jadi Anda pasti sudah pernah dengar ya, bagpipe itu suaranya ciri khasnya itu ada drone-nya, ada suara drone-nya dan bisa berarti satu instrumen menghasilkan 2 nada. Nah, ada lagi Bela Bartok, jadi perlu di shout out di sini. Dia meskipun dihitung sebagai misalnya musisi atau komposer di 20th century untuk European art music, tapi sebenarnya dia seorang etnomusikologis juga, jadi dia banyak sekali mentranskrip karya gitu ya, dari Hungarian dance misalnya, dia orang Hungary dan akhirnya dibuat jadi suatu ini transkripnya itu dengan instrumen orkestra gitu, instrumen yang ada di orkes gitu. Nah, mari kita coba dengar, ada 44 duos ini untuk violin duo gitu ya. Mari kita coba dengar.
kira-kira seperti itu. Jadi bagi Anda yang tertarik, silakan untuk eksplor sendiri karena masih banyak yang bisa dieksplor lagi. Nah, jadi summary atau rangkuman untuk European music itu adalah, kita tahu bahwa ini suatu kombinasi yang kompleks ya. Ini mungkin di setiap negara juga sama. Jadi bahwa music style-nya itu juga berbeda-beda dan orangnya sendiri juga sebenarnya berbeda-beda. Misalnya contoh kita bilang bahasa Jerman. Nah, bahasa Jerman sendiri mereka punya dialeknya sendiri. Sama seperti di Indonesia, bahasa Indonesia tapi punya dialek lain lagi gitu. Dialek yang berbeda-beda. Nah, musik itu dipakai ya di European music itu, European culture itu adalah untuk highlight kemampuan bermain seseorang, udah pasti. Jadi virtuosonya. Jadi kalau misalnya Anda dengar dari violin playernya, mereka ya bermain dengan teknik yang lumayan tinggi. Dan di satu sisi yang lain itu adalah suatu ini ya untuk menjaga ada hubungan antar performer dengan komunitas gitu. Jadi kita bisa lihat banyak sekali folk ensembles, misalnya contoh Romani music gitu. Nah, European folk music itu biasanya dia associated di culture satu ini ya, culture group atau regional area yang tadi saya bilang, tapi kita nggak bahas lebih detail tentang itu. Nah, dan satu lagi itu adalah dengan mobilitas dari musisi Roma. Mobilitas itu artinya perpindahan ya. Jadi dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini membuat ini adalah suatu reminder ya gitu ya, bahwa terdapat interaksi musikal antar border dari Eropa, dan itu yang membentuk sejarah dari musik Eropa. Sekarang kita ke musik di Latin Amerika. Jadi tempat yang berbeda sekali, di benua yang berbeda juga. Jadi yang disebut dengan Latin Amerika itu adalah negara-negara ini. Misalnya contoh ada Meksiko, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Ecuador, terus Peru, Brazil, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay. Nah, itu semuanya itu adalah termasuk Latin Amerika. Di sini jangan salah dengan Caribbean. Nanti Caribbean Islands misalnya ada Jamaica dan sebagainya gitu ya, Dominican Republic gitu ya. Nah, itu termasuk Caribbean Islands, jadi bukan termasuk Latin Amerika. Meskipun secara musiknya itu nanti ada sedikit kesamaannya. Nah, itu akan kita bahas Caribbean di minggu depannya. Nah, sewaktu kita membahas tentang musik di Latin Amerika, ada 4 hal yang harus diingat atau 4 hal yang pasti kita akan temukan. Nah, satu itu adalah style itu sangat bergantung dari mobilitas. Nah, sama seperti tadi misalnya di Romani music, artinya musik di Latin Amerika itu tergantung ada ethnic group siapa berpindah ke daerah mana, dan itu biasa menghasilkan suatu style yang baru. Nah, yang kedua itu adalah race and ethnicity, berarti ras dan etnik ya, ethnic group gitu. Nah, ini artinya apa? Ras itu menentukan meaning dari genre itu sendiri. Jadi biasanya kebiasaan atau tradisi mereka itu yang tercermin lah di dalam lagu mereka. Nah, sama di Latin Amerika ada sesuatu yang agak berbeda dibandingkan dengan negara lainnya, misalnya contoh di Afrika gitu ya. Ini Latin Amerika itu sangat banyak sekali yang disebut dengan hybridity, atau sesuatu yang sebenarnya bercampur atau merupakan peleburan dari 2 hal yang berbeda, 2 atau lebih hal. Nah, biasanya peleburan ini menghasilkan genre-genre baru lagi. Nah, yang keempat itu adalah urbanization. Jadi bahwa mereka itu secara ekonomi itu struggling dari misalnya dari ekonomi yang di rural area atau di desa, dan mereka itu banyak yang misalnya Anda lihat nanti historinya itu banyak yang migrasi ke kota. Nah, efek dari urbanization ini sebenarnya banyak sekali menghasilkan genre yang baru. Nanti kita akan jelaskan lebih jelas lagi. Kalau kita melihat dari mobilitas, misalnya contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya kalau Anda lihat di Philadelphia yang di Amerika ya, kita ngomongnya sebagai contoh saja, bahwa
setiap minggu di dalam local clubs mereka itu pasti ada musician atau band yang dari Latin Amerika. Nah, mereka tuh pasti ada show tiap minggunya. Dan sebenarnya show ini mengundang banyak sekali Latin American expatriate ya, berarti orang-orang yang hidup di Amerika Utara untuk datang ikut serta. Ini adalah suatu ilustrasi mobilitas dari musisinya sendiri. Jadi musisi yang harusnya misalnya berasal dari Latin Amerika tapi berada atau pergi ke Amerika Utara untuk bermain musik, dan juga audiensnya. Jadi audiensnya itu adalah meskipun mereka bukan musisi, mereka itu tertarik untuk menjadi ini ya, audiens atau mendengar musik-musik Latin Amerika. Itu adalah contoh mobilitas. Nah, dari race dan ethnicity kita bakal melihat dari beberapa musik itu bahwa Amerindian music. Amerindian itu adalah American Indian. Jadi yang misalnya digambar ini ya, Native American biasa kita sebutnya. Nah, Amerindian music, terus ada beberapa itu mirip dengan European ya, di Rasta misalnya Anda lihat tango nanti. Terus ada African aesthetics-nya, biasanya di bagian drumming-nya atau di bagian rhythm. Itu semua berkontribusi dalam tradisi musical Latin Amerika yang kaya sekali ya. Jadi itu makanya penting sekali ada race sama ethnicity. Nah, sekarang kita membahas tentang hybridity. Misalnya hybridity itu contohnya terdapat di dalam sound champeta. Nah, champeta itu adalah Colombian music yang blend African dan Caribbean rhythms. Nah, ini kayak gimana nanti kita ada contohnya. Nah, di sini hybridity juga konsepnya banyak sekali sebenarnya mestizo di Latin Amerika. Mestizo itu apa sih? Mestizo itu adalah suatu term yang dipakai untuk sekumpulan orang, satu identitas sosial ya, yang sebenarnya merupakan orang-orang yang merupakan blending dari orang Eropa. Jadi orang Eropa biasanya ini ya lebih tertuju ke Spanish sama Portugis dengan Amerindian atau dengan tadi misalnya orang American Indian. Berarti orang yang native dengan indigenous people ya. Karena kan sebelumnya berarti benua Amerika itu yang ada di sana itu orang-orang Indian. Ini termasuk North America dan South America. Nah, mereka itu bergabung dan akhirnya menghasilkan suatu belief atau culture practice yang baru juga. Nah, yang blended atau hybrid itulah disebut sebagai mestizo. Nah, selain itu berarti kita kalau lihat dari beliefnya, mereka itu bisa saja tradisi religiusnya, tradisi spiritualnya itu juga digabungkan. Atau kadang misalnya untuk menikah pakai A, terus yang untuk lainnya lagi dia pakai B. Nah, itu namanya syncretism. Nah, ini banyak terdapat di dalam Latin Amerika. Nah, tadi saya ada bilang tentang urbanization. Jadi urbanization itu adalah menjadi urbanisasi ya. Jadi menjadi dari desa ke kota. Biasanya gara-gara isu ekonomi. Nah, champeta itu juga salah satu efek dari urbanisasi sebenarnya. Nah, misalnya kita lihat champeta itu sebenarnya ada di Kolombia. Kolombia itu di bagian sini. Nah, mari kita coba lihat champeta dancer itu sebenarnya kayak gimana. Dia menggabungkan African dan Caribbean rhythm. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi Anda lihat dari dance-nya sendiri, dari gayanya.
ini adalah gaya perkotaan ya. Jadi ini bukan sesuatu yang misalnya dari yang tradisional. Jadi efek urbanisasi itu sangat penting juga dalam sebenarnya penciptaan style yang baru di Latin Amerika. Jadi untuk Anda yang misalnya tertarik, ini ada tutorial Champeta Dance ya dari Shakira. Jadi silakan Anda lihat. Sekilas info, Shakira itu adalah orang Kolombia. Nah, tapi dia half dengan orang Lebanon. Nah, jadi regions di Latin Amerika Anda perlu tahu. Jadi sebenarnya itu mereka meskipun disebut sebagai Latin Amerika, itu mereka itu ada ini ya, ada kesamaan di daerah yang dekatnya, tapi ternyata berbeda. Misalnya contoh, North America itu ini ya disebut North itu sebenarnya harusnya United States. Nah, tapi orang-orang Meksiko misalnya, orang-orang Latino yang sudah berada di Amerika disebut sebagai ini, orang Latin yang ada di North America. Nah, ada juga Central America. Central America ya terdiri dari negara-negara ini, misalnya Guatemala, Honduras, ya, El Salvador. Nah, terus ada juga Andean region. Andean ini adalah biasanya orang-orang yang masih ini ya tergolong Amerindian. Jadi mereka adalah orang-orang asli. Nah, biasa ada di mana? Ada di Peru, Bolivia, Chili, Venezuela, Argentina. Nah, dia biasanya di bagian pergunungan. Nah, terus ada juga Southern Cone. Ini Argentina, Chili, Uruguay, Paraguay. Terus ada juga Portuguese speaking Latin America. Nah, jadi Latin America bukan semua bahasa Spanish. Ada yang bahasa Portugis. Nah, contohnya itu adalah Brazil yang paling utama. Nah, Spanish speaking Caribbean, terus Circum-Caribbean, atau mereka itu berarti dikelilingi oleh Caribbean adalah negara-negara berikut. Nah, tadi kita sebut ada 4 isu, dan dari 4 isu ini kita akan ambil contoh satu genre yang paling utama. Yang pertama itu mobilitas, itu kita akan sebut tango. Jadi kita akan buat tango sebagai contohnya. Ini sebenarnya mulainya itu sebenarnya waktu abad 19 tengah, itu mereka tuh semua masih ada di ini ya, perdesaan. Perdesaan itu ada yang namanya rural rancher, jadi semacam cowboynya yang di pedesaan ya, disebut sebagai gaucho. Nah, karakter ini sangat populer di Argentina. Nah, biasanya publik itu imajinasinya terhadap gaucho itu adalah keberanian, individualism, terus machismo itu berarti macho gitu ya, terus independent. Nah, akhirnya semua orang itu suka dan menjadi suatu national figure gitu. Nah, image ini akhirnya dibawa oleh orang-orang yang pedesaan itu sewaktu ada migrasi migrasi buruh ke kota di capital city-nya Buenos Aires. Nah, di sana itu akhirnya mereka itu akhirnya membuat ya gitu social figure yang baru lagi. Soalnya kan nggak mungkin ya kita bilang rural rancher berarti dia biasanya tuh berkuda, tapi di urban itu nggak ada kuda, jadi berbeda. Nah, disebutlah sebagai compadrito. Nah, compadrito ini sama reputasinya tuh tentang machismo ya, tentang sesuatu yang macho gitu ya. Nah, biasanya itu dia mempunyai skill yang baik dalam bermain pisau gitu ya. Terus biasanya bisa bernyanyi, terus bisa dance. Dan biasanya mereka itu sangat pintar dalam menjalin hubungan gitu ya. Nah, compadrito inilah sosok dari inilah yang membuat tango itu muncul atau tango itu muncul ya. Nah, jadinya ini menjadi suatu social dance di sekitar 1880-an. Jadi misalnya kalau lihat ini gaucho dan ini compadrito. Jadi agak berbeda ya, gaucho itu yang pedesaan ya, secara image-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda lihat Argentina itu bagian mana? Bagian yang putih ini semua adalah Argentina. Nah,
Sekarang kita masuk ke tangonya sendiri. Jadi sebenarnya kalau ditanya ini musiknya itu dari cowok atau cewek, berarti cowok ya. Karena kita lihatnya itu adalah image-nya compadrito, adalah seseorang yang macho. Nah, biasanya mereka itu selalu melatih ya dancing skill mereka. Dengan cara apa? Ya saling sama-sama misalnya latihan, terus sama juga mereka kadang-kadang ada kompetisi. Nah, dengan kompetisi ini kadang-kadang mereka juga sebagai ajang untuk bisa memenangkan cewek gitu loh. Siapa yang dance paling pintar biasanya itu yang bakal bisa merebut cewek. Contohnya itu salah satunya. Nah, tango music sendiri ada dua form, ada dua yang berbeda. Yang pertama itu adalah ya tango yang didesain memang untuk dancing. Yang kedua itu adalah tango yang didesain untuk listening atau untuk bernyanyi ya. Biasanya ciri khasnya itu ada nyanyian solonya. Ini contoh namanya itu adalah tango canción ya. Canción itu adalah khusus yang untuk bernyanyi. Nah, dari lirik-lirik yang ada biasanya fokusnya ya bisa di kepedihan, terus cinta yang hilang gitu ya, terus pain ya, suatu kesakitan gitu, terus pengen untuk sesuatu yang lebih baik, violence dan efek dari poverty sendiri. Kenapa bisa begitu? Ya karena ini ya, efek dari urbanisasi sendiri itu adalah orang-orang itu masih belum siap untuk menghadapi urban situation gitu. Jadi ada isu ekonomi di dalamnya. Nah, ensemble-nya itu biasa features ada bandoneon, terus ada violin, terus ada piano, ada upright bass. Biasanya tango itu 4/4, tapi biasanya ada aksen ya di bagian pertamanya. Itu dengan aksen marcato atau aksen yang sangat aksen sekali. Nah, ini adalah bandoneon. Jadi berbeda dengan akordeon. Jadi bedanya itu biasa di bagian pencetannya. Nah, mari kita coba dengar contoh dari tango. Ini tango El Coco dengan bandoneonnya. Oke, kira-kira begitu. Jadi ini meskipun dia dansesnya Uruguay, tapi munculnya itu ada di Argentina. Nah, kalau misalnya dari dansanya, mungkin Anda kalau dengar tango itu lebih ke dansanya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini dia memakai lagu Libertango dari Astor Piazzolla. Oke. Jadi itu adalah contoh dari tango. Oke, tadi dari mobilitas kita tahu tentang tango atau Nah, sekarang kita dari race atau ethnicity. Nah, kita bakal berbicara tentang musik dari atau praktek musik dari Aymara. Aymara itu adalah suatu bahasa juga ya, tapi juga suatu ethnic group gitu, nama dari ethnic group. Nah, mereka itu adalah Amerindians atau orang-orang Native American sebenarnya. Nah, biasanya mereka tinggal di highlands ya, jadi tadi di pegunungan di Bolivia, Peru, dan Northern Chile. Nah,
perlu diketahui meskipun dia tinggalnya di Highlands bukan berarti mereka tuh cuma stay di Highlands. Jadi kadang itu mereka dia bisa pergi ke lake gitu ya, jadi bisa jalan ke tempat yang lain dan akhirnya balik lagi ke tempat mereka masing-masing. Jadi mereka bukan suku yang tertutup. Nah, di dalam komunitas Aymara ada satu karakter yang sangat penting, yakni mereka mengedepankan komunitas dibandingkan individual. Jadi mereka hampir sama ya dengan misalnya ethnic group yang di misalnya di Afrika gitu ya. Mereka itu mengambil musik itu adalah suatu menjadi suatu occasion atau suatu tempat di mana suatu acara di mana semua orang atau semua komunitas itu ikut berpartisipasi di dalamnya. Nah, jadi musik yang mereka mainkan itu semua juga banyak sekali ya, dari festival untuk panen, terus life cycle eventsnya itu juga banyak. Jadi secara satu siklus kehidupan mereka itu banyak sekali musik yang terjadi. Nah, musik mereka karakternya ini cukup unik. Jadi mereka itu prioritas akan suatu kesatuan. Tadi karena mereka lebih prioritas komunitas, jadi mereka ingin suatu kesatuan yang mencerminkan suatu komunitas sebenarnya, kesatuan dari suatu komunitas. Nah, jadi kalau misalnya Anda dengar itu biasanya itu secara melodinya ya satu suara, tapi dinyanyikan atau dimainkan oleh banyak orang. Nah, instrumen yang terlibat misalnya siku, ini adalah panpipes yang terbuat dari tebu ya. Nah, terus ada bombos, terus ada atau wankara, ini adalah drumnya. Nah, ini adalah orang-orang Aymara, orang-orang di Amerindian sana ya. Nah, mari kita coba dengar lagunya kira-kira seperti ini. Oke, jadi mereka tuh lebih suka one line sebenarnya. Nah, tadi Aymara Music. Nah, sekarang kita beralih, tadi itu adalah kita mengomongkan tentang isu race atau ethnicity. Nah, sekarang kita ke hybridity atau mixture. Yang tadi ada mestizo misalnya ya. Ini ada mariachi di sini. Mariachi itu suatu type of music atau genre dari musik. Nah, modern mariachi itu sebenarnya developnya di mana? Di Meksiko Tengah atau Jalisco ini. Nah, kapan? Di mid abad 19. Jadi abad 19 tengah. Nah, repertuannya itu sebenarnya ini ya bervariasi ya. Jadi dia itu semacam ada rancherasnya. Rancheras ini Anda kalau mau tahu lebih lanjut silakan klik link YouTube ini. Hampir sama seperti kalau misalnya Anda pernah nonton telenovela Maria Mercedes, misalnya Maria Cinta yang Hilang. Nah, itu lagu-lagunya itu rancheras biasanya. Nah, terus ada waltz, terus polka, terus cumbia, misalnya Colombia, dan masih banyak lagi. Jadi mereka tuh sebenarnya ya campur-campur di dalamnya dan menghasilkan mariachi. Nah, instrumen yang terlibat biasanya ada trompet, terus ada lebih dari 2 biola ya, gitar, terus ada vihuela. Vihuela semacam gitar juga tapi dia lebih kecil dan dia 5 senar. Terus ada gitaron. Gitaron ini dia akustik bass gitar ya, jadi lebih besar daripada gitar biasanya. Nah, ini contohnya, ini vihuela dan ini adalah gitaron. Nah, jadi kalau misalnya Anda lihat kostum ini langsung kelihatan. Mungkin Anda yang suka dengan Meksiko itu Anda pasti udah tahu gaya-gaya begini itu adalah dari Latin Amerika. Nah, kita coba dengar contoh lagunya.
Ya, ini ya khas sekali sebenarnya dari negara Meksiko. Nah, sekarang kita ke yang terakhir yaitu urbanization, dan kita ambil salah satu genre yang dari Brazil ini sebenarnya yang namanya forró. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dari Brazil itu misalnya ada samba juga ya, jadi Anda boleh explore lagi lebih lanjut, tapi kita bakal ngomong tentang forró ini. Nah, forró ini sebenarnya asalnya itu adalah juga migrasi dari orang-orang yang dari pedesaan ke perkotaan. Jadi migrasinya itu sebenarnya dari northeast ke south, dan ini berarti terjadinya di mid 20th century, baru-baru saja. Nah, migrasinya itu berarti south itu adalah tempat di mana ibu kota ya. Jadi Anda lihat Rio de Janeiro, terus Sao Paulo itu adalah di bagian south. Nah, berarti orang-orang dari rural di northeast mereka pergi ke south. Nah, adalah suatu artis ya yang paling terkenal, sebenarnya banyak ya, cuma yang paling terkenal orang ini yang namanya Luis Gonzaga. Dia itu adalah orang yang juga berpindah sebenarnya dari northeast ke south, dan akhirnya dia menghasilkan suatu ini musik ya gitu yang baru, dan dia sebutkan sebagai forró. Nah, instrumennya itu adalah ini ya, ada akordeon, tapi dia 8 bass ya gitu ya. Terus ada zabumba, itu juga ini headed drum, tapi dia ini dua tangannya itu pakai mallet dan thin stick, jadi ada dua alat di dalamnya, sama triangle. Jadi sebenarnya kalau Anda dengar ini hampir mirip dengan rhythm-rhythm, misalnya kalau Anda dengar bossa nova, yaitu bossa nova itu peleburan biasanya dari ini ya, samba dengan jazz. Jadi ini adalah samfona, terus ini adalah zabumba. Luis Gonzaga ini kita bakal dengar lagunya Forró no Escuro. Oke, mohon maaf internet bermasalah. Jadi kalau misalnya Anda dengar sekilas itu sudah mirip sekali ya dengan bossa nova, dan Anda perlu ingat sekali lagi, misalnya tadi tango, mariachi itu mereka itu bahasanya bahasa Spanyol. Nah, tetapi yang Luis Gonzaga ini di forró ini mereka berbahasa Portugis. Nah, summary untuk musik di Latin Amerika. Jadi kalau misalnya kita explore tentang musik di Amerika adalah 4 poin penting ini, bahwa ada mobilitas, terus ada hubungan race atau ethnicity, dan ada perleburan atau pencampuran atau mestizo di sini, dan ada hubungan dengan urbanisasi. Jadi kalau misalnya kita dengar itu bukan ini lagi, kebanyakan ada lagunya itu adalah lagu yang dibuat di abad 19 ke atas. Nah, genre yang telah kita cover itu tango, aymara music, mariachi, dan forró, dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi Anda perlu cari tahu lebih banyak lagi kalau misalnya Anda tertarik untuk musik di Latin Amerika. Nah, untuk quiz, jadi question formatnya berbeda dengan week yang ke-11. Jadi ini tolong perhatikan. Jadi hampir mirip dengan di pengantar sejarah. Jadi ada multiple choice, ada true false, match correct answers, dan listening. Nah, listening ini pertama kali ada di word music. Jadi saya mohon Anda review dulu sebelum Anda coba ini ya, mengerjakan tugas. Jadi akan ada 5 listening question, dan totalnya itu ada 23 question, sudah termasuk listening di dalamnya. Time limit adalah 45 menit. Dan ingat, due date 7 April 2020 atau hari Selasa 23.55. Dan kuis ini akan mark your attendance dan juga akan dikalkulate untuk UAS. Sekian, kalau ada pertanyaan silakan
Jangan sungkan-sungkan untuk berdiskusi di dalam forum Moodle kita. Sekian dan ciao.